kami mempersembahkan kekayaan Indonesia. Batik. Hai Sobat SMP Permai, perkenalkan kami kelompok 2 dari kelas 7D. Kami akan menunjukkan salah satu kesenian budaya dari Indonesia. Kalian tahu nggak sih bulan ini memperingati bulan apa? Ya, benar sekali. Pada bulan Oktober ditetapkan sebagai bulan bahasa dan sastra insya Allah. Salah satu kesenian budaya Indonesia yaitu batik juga dimulai pada bulan ini. Tepatnya pada tanggal 2 Oktober juga. Kita simak penjelasan video berikut. Yuk kita saksikan mereka. Hai guys, kita lagi ada di Museum Tekstil. Kalian tahu nggak sih? Kesenian batik paling tua ditemukan pada abad 17 Masehi dan 18 Masehi pada zaman Majapahit. Saat itu, batik hanya digunakan oleh orang-orang keraton dan pengikutnya. Tetapi lambat laun, batik juga digunakan oleh masyarakat umum. Batik adalah hasil karya bangsa Indonesia dengan perpaduan antara seni dan teknologi oleh leluhur bangsa Indonesia. Batik Indonesia dapat berkembang hingga sampai pada suatu tingkatan yang tak ada bandingannya, baik dalam desain atau motif maupun prosesnya. Sejarah batik Indonesia terkait erat dengan perkembangan kerajaan Majapahit dan penyebaran ajaran Islam di Pulau Jawa. Dalam beberapa catatan, pengembangan batik banyak dilakukan pada zaman Kesultanan Marathon. Lalu berlanjut pada zaman Kasunan Surakarta dan Kesultanan Yogyakarta. Selain itu, batik juga memiliki berbagai macam dari banyak daerah. Tapi jangan salah loh, batik dari Indonesia mempunyai 5.849 motif batik. Yang pertama, ada batik pesisiran dari Cirebon. Yang kedua, ada batik pesisiran juga loh, tapi beda motif. Lalu, yang ketiga ada batik Sogan dari Solo. Yang keempat, ada batik gentongan dari Madura. Dan yang terakhir, ada batik Megamendung dari Jawa Barat. Berdasarkan teknik yang digunakan dalam cara pembuatannya, batik dibagi menjadi 3, yaitu batik tulis, lukis, dan cap. Batik tulis adalah batik yang tekstur dan motifnya dibuat menggunakan tangan menggunakan alat bernama canting. Batik yang dibuat dengan menggunakan teknik ini membutuhkan waktu selama kurang lebih 2 hingga 3 bulan dalam pembuatannya. Batik cap. Sedangkan batik cap adalah batik yang tekstur dan motifnya dibuat menggunakan cap yang terbuat dari tembaga. Batik yang dibuat dengan menggunakan teknik ini hanya memakan waktu 2 hingga 3 hari. Batik lukis. Terakhir, batik lukis adalah batik yang tekstur dan motifnya dibuat dengan cara dilukis pada kain putih. Nyungging, yaitu proses membuat pola batik pada kertas. Japlak, yaitu proses memindahkan pola dari kertas ke kain. Ngelowong, yaitu proses melekatkan malam di kain dengan menggunakan canting sesuai dengan pola. Ngiseni, yaitu proses memberikan motif isian. Nyolet, yaitu proses mewarnai bagian tertentu dengan kuas. Mopok, yaitu proses mewarnai kain secara menyeluruh. Ngelorot, yaitu proses meluruhkan malam dengan cara merendamnya menggunakan air mendidih.
Ngerentesi, yaitu proses memberikan cecek atau titik pada garis-garis gambar. Nyumri, yaitu proses menutup kembali bagian tertentu dengan malam. Nyoja, yaitu proses mencelupkan kain pada warna yang diinginkan. Ngelir, yaitu proses mewarnai kain secara menyeluruh. Jangan lupa, jika membatik pasti menggunakan alat dan bahan. Yuk, saksikan alat dan bahannya. 1. Kain. 2. Zat pewarna. 3. Bak atau ember. 4. Malam. 5. Canting. Wajan, kompor, saringan, gawangan. Nah, seperti yang kalian saksikan tadi, itu dia sekilas informasi, beragam jenis, alat dan bahan, dan proses pembuatan batik. Sekian penjelasan tentang batik yang dapat kami sampaikan. Maaf jika dalam informasi yang kami sampaikan ada kesalahan atau kekurangan. Terima kasih telah menyaksikan video kami dari awal hingga akhir. Mari kita budayakan kesenian Indonesia. 1. Ngapain kau kucing? Nando, jangan ketawa lu, gue timpuk lu. Hai, coba yang bermain